Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penjamin dan pengendalian mutu atau sampling plan lanjutan. Review singkat pentingnya sampling dalam penjamin mutu. Dalam penjamin mutu, sampling adalah proses krusial untuk mengevaluasi kualitas suatu lot produk tanpa harus memeriksa setiap item. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang efisien dan hemat biaya tentang penilaian atau penolakan sambil tetap menjaga standar tinggi. Contohnya ada 3, yaitu efisiensi biaya, mengurangi biaya inspeksi dan pengujian. Yang kedua, pengambilan keputusan cepat, mempercepat proses persetujuan produk. Yang ketiga, menjaga kualitas, memastikan produk memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Oke, berikutnya ada tipe-tipe sampling plan, fokus pada acceptance sampling. Acceptance sampling adalah metode pengambilan sampel yang digunakan untuk memutuskan apakah suatu lot produk harus diterima atau ditolak berdasarkan hasil inspeksi sampel. Di sini ada 4 contohnya, yaitu yang pertama, single sampling plan. Satu sampel diambil dari lot untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, double sampling plan. Jika hasil sampel pertama tidak konstruktif, sampel kedua diambil. Yang ketiga, multi sampling plan, melibatkan serangkaian sampel berturut-turut. Yang keempat, sequential sampling plan, pengambilan sampel berlanjut sampai keputusan dapat dibuat. Parameter kritis dalam desain sampling plan. Desain sampling plan yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang beberapa parameter kunci. Yang pertama itu AQL, Acceptable Quality Level, persentase maksimum unit cacat yang dapat diterima dalam suatu lot. Yang kedua, risiko produsen atau alpha risk, probabilitas menolak lot yang sebenarnya baik. Yang ketiga, RQL, Rejectable Quality Level, tingkat cacat yang pasti akan menyebabkan penolakan lot. Yang terakhir, risiko konsumen atau beta risk, probabilitas menerima lot yang sebenarnya buruk. Berikutnya di sini ada studi kasus 1, penerapan sampling plan dalam industri manufaktur. Skenario-nya yaitu sebuah perusahaan elektronik memproduksi 10.000 unit smartphone per batch. Mereka menggunakan single sampling plan untuk menginspeksi kualitas layar. Itu ada AQL-nya 1%, RQL-nya 5%, ukuran sampelnya atau N 80 unit, jumlah penerimaan atau C 2 unit. Jika dalam 80 unit sampel ditemukan lebih dari 2 unit cacat, lot akan ditolak. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Studi kasus 2, penerapan sampling plan dalam industri farmasi. Skenario-nya, perusahaan farmasi memeriksa kualitas tablet obat dalam batch 50.000 unit. Mereka menggunakan double sampling plan untuk memastikan kemurnian. Yang pertama ada sampel N1 125 unit, C1 sama dengan 0. Sampel kedua N2 125 unit, C2 sama dengan 1. Jika sampel pertama bersih, lot diterima. Jika ada 1 cacat, sampel kedua diambil. Jadi total cacat dari kedua sampel lebih dari 1 lot ditolak. Selanjutnya ada tantangan dan mitigasi dalam implementasi sampling plan. Implementasi sampling plan tidak selalu mulus. Beberapa tantangan umum yang dihadapi meliputi yang pertama yaitu variabilitas produk. Kualitas produk yang tidak konsisten dapat menyulitkan. Yang kedua, kesalahan manusia. Kesalahan dalam pengambilan sampel atau inspeksi. Yang ketiga, biaya implementasi, desain dan pelatihan awal bisa memakan biaya. Dan yang keempat itu ada resistensi perubahan, yaitu karyawan mungkin menolak metode baru. Selanjutnya, ada peran teknologi dalam meningkatkan
efisiensi sampling. Teknologi modern merevolusi praktik sampling, membuatnya lebih cepat, lebih akurat, dan lebih hemat biaya. Automasi inspeksi, sistem visi komputer, dan robotik mengurangi kesalahan manusia. Selanjutnya ada analisis data kelanjutan, yaitu algoritma AI dan machine learning untuk prediksi cacat. Dan selanjutnya ada sistem pemantauan real time, memberikan umpan balik instan tentang kualitas produk. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Oke, strategi optimalisasi sampling plan untuk pengendalian biaya. Untuk pengendalian biaya tanpa pengorbanan kualitas, mempertimbangkan strategi berikut. Ada 5 strategi, yaitu yang pertama ada biaya manfaat, evaluasi biaya infeksi versus biaya kegagalan mutu. Dan kedua, penyesuaian ukuran sampel. Optimalkan ukuran sampel berdasarkan data historis dan tingkat risiko. Dan 3, pelatihan karyawan, investasi dan pelatihan untuk mengurangi kesalahan. Yang keempat, integrasi sistem, hubungkan data sampling dengan sistem manajemen mutu lainnya. Penggunaan software, memanfaatkan perangkat lunak khusus untuk sampling plan. Oke, sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.